Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi tersangka kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak. Penetapan tersangka dilakukan setelah Dwi terjerat operasi tangkap tangan OTT pada Sabtu 10 Januari 2025. Lembaga KPK juga menetapkan dua tersangka pegawai pajak lainnya yakni Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Waskon KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin dan tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiara SB. Dari hasil OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa 1,3 kg emas, sejumlah uang berbentuk nilai rupiah dan dolar, bahkan terduga pelaku diduga minta fee sekitar 8 miliar. Inilah konferensi pers KPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang telah membersamai kami tanpa lelah dan tanpa henti, tiada hari libur, bahkan hari ini mungkin dari kemarin hingga pagi ini masih tetap membersamai kami di sini. Baik, pada kesempatan pagi ini kami ingin menyampaikan terkait dengan penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk menopang pembangunan nasional, seperti kita ketahui seperti itu, dan pembiayaan berbagai layanan publik. Maka integritas sistem perpajakan menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Karena setiap penyimpangan dalam pengelolaan pajak secara langsung akan mendegradasi penerimaan negara sekaligus berdampak pada hak masyarakat atas kualitas layanan publik yang layak. Jadi APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini secara garis besar terbagi dua, yaitu pendapatannya dan belanjanya. Tidak ada dua sisi. Ya. Dari sisi pendapatannya, salah satunya adalah dari pajak. Dan ada juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya. Nah, dari sisi pajak ini, seperti mungkin kalau rekan-rekan sekalian membaca bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah menyatakan di dalam bukunya bahwa ada kebocoran. Gitu ya. Ada kebocoran pada saat penerimaan ya. Atau pendapatan. Nah, pendapatan ini salah satu yang bocor ini adalah di pajak. Seperti ini. Jadi, uang masuk, sebelum masuk ini ke kas negara, kemudian kekurangan pajaknya, dan dia juga, ya, oknum ini minta fee sebesar 8 miliar. Jadi dijumlahkan. Ya. Jadi, rekan-rekan sekalian, dari 75 miliar ini, ya, tadi disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya. Kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah, dan terus seperti itu sampai terakhir menjadi 15 miliar. Ya, dari 75 miliar jadi 15 miliar. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ, ya. Tawar-menawar di situ turun 60 miliar, hilang 60 miliar kan seperti itu. Nah, atau sekitar 80% ya. Jadi yang hilang itu sekitar 80%, 60 miliar dari 75 miliar. Nah, atas penurunan tersebut, ya, si oknum ini, AGS ini minta bagian gitu ya, minta bayaran ke PT WP ini 8 miliar, seperti ini. Jadi all in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk fee ya saudara AGS serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Yang 8 miliar ini yang diminta ini akan dibagikan ya, dibagikan gitu ke para pihak di lingkungan Dirjen Pajak.